Saudara, tertangkapnya Peggy Setiawan yang disebut polisi sebagai buron satu-satunya dan terakhir yang membuat kasus pembunuhan Vina di Cirebon makin rumit. Keterangan satu saksi dan saksi lain banyak yang bertolak belakang. Bisakah kemudian benang kusut pembunuhan Vina dan Eki ini dapat terurai? Terjeratnya para tersangka termasuk Peggy Setiawan berawal dari kesaksian Aep. Sebagai saksi kunci, Aep mengaku melihat Vina dan Eki diserang oleh kelompok remaja pada Agustus 2016 lalu. Aep mengaku mengenali para pelaku dan DPO karena mereka kerap nongkrong di sebuah rumah yang ada di dekat bengkel tempatnya bekerja. Warga yang tinggal di sekitaran lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki ini membantah pernyataan Aep yang menyebut melihat ada warung tempat berkumpulnya anak-anak motor di depan tempat cucian mobil Aep bekerja di tahun 2016. Menurut warga, saat malam hari, lokasi di sekitar ini pun sepi. Saya juga perokok aktif. Itu tuh kalau malam saya nyari rokok juga agak susah. Warungnya sampingnya SMP 11 katanya, di sampingnya. Nggak ada. Ada kalau lihat di map di 2015 itu ada warung deso apa gitu tuh di depannya. Itu nggak ada. Itu ada siangnya tapi itu warung sekolah, anak-anak sekolah beli es, beli apa sama untuk pekerja bengkel. Kalau sore tutup jam 4 Pak, karena pada saat itu jangankan saat itu, sekarang pun itu masih sepi, Mas. Kesaksian Aep yang melihat Peggy berada di lokasi kejadian juga dipertanyakan oleh kuasa hukum teman Peggy. Aep sendiri tidak pernah ada di persidangan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta penganiayaan Eki. Nama Aep hanya ada di BAP dan pelapor Aibtu Rudiana yang menceritakan kesaksian Aep dalam persidangan. Keluarga di sini meyakini bahwa Peggy ini tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ayah Peggy menyebut saat kejadian Peggy itu sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Dan melalui kertas di sini saudara, ayah Peggy ingin menunjukkan ada catatan yang menjadi bukti pembayaran yang saat itu diterima Peggy dan kawan-kawannya termasuk pada Agustus silam. Teman-teman Peggy di sini pasang badan untuk membela temannya Peggy. Jumat 31 Mei 2024, 3 rekan kerja Peggy Suharsono atau Bondol, Ibnu, dan Suparman memberikan kesaksiannya terkait keberadaan Peggy saat terjadinya pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini muncul juga nama Linda. Kalau Anda ingat saudara, nama Linda ini pertama kali muncul karena kabarnya kasus ini terungkap saat dirinya ini kesurupan yang kemudian diceritakan pula di dalam film. Linda ini juga akhirnya diperiksa oleh polisi di Mapolres Kota Cirebon, Jawa Barat. Linda mengaku kalau perkenalannya dengan Eki ini karena mantan kekasihnya merupakan rekan Eki, rekan korban. Saat kejadian, Linda bilang sedang berada di rumah saat terjadinya pembunuhan. Demi mendapat keadilan, kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan berencana untuk mengajukan pra-peradilan. Kuasa hukum menilai penangkapan Peggy ini memiliki banyak kejanggalan. Menurut keluarga, Peggy bukanlah pria yang tinggal di desa Banjarwangunan seperti yang disangkakan oleh Polda Jawa Barat. Setelah Peggy tertangkap, polisi kemudian menghapus 2 daftar pencarian orang lainnya, yakni Andi dan juga Dani. Hal ini pun direspons oleh penasihat hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea. Hotman di sini bilang dari berbagai versi pembuktian dan fakta persidangan, seluruhnya menyebut masih ada 3 orang yang masuk dalam daftar pencarian. Dana ini tidak pernah mengalihkan tanggung jawab kepada 3 DPO. Biasanya kan orang mengatakan mengalihkan tanggung jawab, dia pelakunya bukan aku. Kalau mereka mengatakan kami lakukan perbuatan itu bersama-sama. Jadi ini perbuatan tidak pidana secara bersama-sama. Jadi kelihatan jelas tidak ada motivasi bagi mereka untuk lempar tanggung jawab. Kelihatan jelas dari awal. Sehingga kalaupun misalnya Polda Jabar belum berhasil menemukan 2 pelaku DPO ini, ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini gitu loh. Kasus Vina dan Eki yang tak kunjung tuntas membuat Presiden Joko Widodo angkat
angkat bicara. Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, memerintahkan ini kepada Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya.